ada baterainya satu lagi. Loading doang. Coba dulu. Nomor 17. Tahu nasi jam 1 makan dari pagi misalnya makan 2 Indomie dengan nasi dengan telur. Kalau kawanku itu udah makan nasi dengan Indomie pakai telur dulu, tapi gak ada waktu sempat sampai ini sebulan. Orang tuh tahu nanti jam makan. tapi pakai ini. Wah. Makan lagi nanti jam 10. Terus makan lagi jam 12. Itu level itu masih ada 9 jam di rumah kan sering aku udah biasa dan biasa makan makanan itu. Dia yang makan nggak bisa pokoknya apa nama istilahnya itu bukan iya maksudnya aku kami itu kalau istilah militer itu habis habis bukan sekat habisnya tidak habis itu apa? Kontes pakai mana? Tes mana? Mana merahnya biar. Mana merahnya? Tes. Jodoh-jodohin mah dia masih umur 35 tahun ya. Gak mau. Udah nenek umur 56 tahun kawin dia. Baru nikah dia sekitar 3 tahun. Kaget itu kawin. Udah dikabari Pak yang mamanya Bang Raja. Mamanya siapa? Mamanya Bang Raja. Belum. Kamera ini DSLR. Keluar. Ini kamera ini. Ini. Iya. Maria. Oven udah masuk tuh. Ya. Udah bang. Boleh. Udah. Udah lewat itu bang. Cik.
terbang bersamaku. Apakah Raja atas semesta, ku ternaskan kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas semesta, ku ternaskan kau Bapak di surga dan kami permuliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembalikan datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdatang di hadapan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memutuskan mereka kami pada pagi hari ini alat dan pelayanan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkatkan semua melayani hari ini. Kami mereka melakukan memberikan firman Tuhan, bila firman Tuhan diberitakan dengan Tuhan dan kuasa. Kami berdoa memberkati Tuhan. Kami melayani sebagai dan memberkati sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepujian yang naikkan bagi pengakuan dan dengan yang lain memainkan salah satu musik untuk memberkati hingga semua adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan menggunakan pilihan Yesus yang lebih pada pagi hari. Biarlah juga dalam pernyataan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Tuhan semua yang mengikuti jalannya acara ibadah pada pagi hari ini. Mari lawat mereka Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bekerja untuk mereka Tuhan Yesus. Mereka boleh datang, mereka boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat masing-masing. Mereka sudah menikmati hasil Tuhan melalui ibadah pada streaming pada pagi hari. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Nantikan kuasa mempersiapkan kepada ini. Terpuji dan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah ini Yes. Ya, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur semua boleh masing-masing ada di rumah untuk menyiapkan hati beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus. Dan terasa sudah minggu ketiga di bulan Mei, kita akan menikmati ibadah minggu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang semuanya untuk bersatu teduh sejenak. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur karena Tuhan baik. Kita boleh bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Katakan terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Yesus. Engkau sungguh baik dan berkat. Saudara terima kasih. Mari kita sama-sama mengatakan pujian bagi Allah. Mengatakan bahwa kiranya Tuhan melingkupi, kiranya Tuhan melindungi, kiranya Tuhan menolong.
Di saat badai hidup lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, lindungiku dengan sayapmu, dengan kuasa-Mu, Kau dengan dengan kuasa-Mu, di saat badai bergerak, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, kita rasa Kau Yesus lindungi kami. Kami berserah pada-Mu. Semua katakan sama-sama, dengan saya, dengan sayapmu, dengan saat badai bergerak, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, kita rasa Kau di saat badai bergerak, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, kita rasa Kau saat badai bergerak, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau aku. Di saat badai bergerak, Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami permuliakan dalam Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk sebagaimana kami ada pada saat ini di tempat kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami menantikan berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, serta di dalam pertolongan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus menyertai engkau. Kita datang kepada Tuhan. Kita berikan waktu kita pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa dalam segala sisi kehidupan kita tidak lepas dari kendali Tuhan, tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita terus bersuka cita di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi umat-Nya. Kita angkat pujian bagi Allah, kita dipilih dari segala bangsa. Dari segala bangsa, dari Tuhan yang dituliskan dari Indonesia.
dan segala bangsa yang kita ingin jadi umatnya. Amin. Hari diberikan kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, yang punya kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami, terima sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan pujian kami. Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita boleh dipilih dari segala bangsa untuk menjadi umatnya. Bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan, menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Hosana, Hosana. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Haleluya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus tahu apa yang kita inginkan. Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Begitu baik Tuhan bagi kita. Mari kita terus memuji Tuhan, mengatakan ada satu sobatku yang setia,
Tak pernah dia tinggalkan itu. Di waktu kita susah, di waktu kita sendirian, Tuhan selalu menemani kita. Amin. Kita akan menjadi dengan penuh sorak-sorai. Katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Coba katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghidupkan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghidupkan. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu kita susah, waktu kita sendirian, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghidupkan. Katakan namanya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghidupkan hidup. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa banyak masalah yang kita hadapi. Kita tahu kadang kita ketakutan, kita merasa sendiri. Tapi janji Tuhan bahwa Dia selalu menemani kita. Mungkin ada banyak masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, apapun itu. Yuk kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita. Kalau bersama Tuhan, kita tidak akan ketakutan. Bersama Tuhan, kita tidak akan sendirian. Bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk sama-sama dengan iman kita katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Nama Yesus yang menghidupkan hatiku. Nama Yesus yang menghidupkan hatiku. Puji Tuhan, kita boleh bersemangat memuji Tuhan, karena ketika kita memuji Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan, ketenangan. Itu sudah pasti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita tahu juga bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki kuasa yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia melampaui segala akal pikiran kita. Dia mampu melakukan segala hal. Mari kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang semuanya boleh lebih dekat lagi sama Tuhan. Boleh kita siapkan hati kita, karena kita akan dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan hati menyembah Tuhan, dengan hati sujud di hadapan Tuhan, kita mengangkat pujian ini, mengatakan besar Allah, besar Allah, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemuliaan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, dia datang dalam terang. Kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, besarnya besar dan Raja Tuhanku. Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan, bersuka, dia datang, kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna.
Nyanyikan besar lagu caranya besar dan ajaib Tuhanku. Lebih dalam kita menyembah semua katakan kau besar Tuhan, besar lagu nyanyikan besar lagu selamanya besar ajaib nanti. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktunya kita menyembah Tuhan, waktunya kita mengagungkan Tuhan. Saya mengajak semua yang ada di sini, makan yang ada di rumah, yang sedang beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Allah yang besar, Allah yang mulia. Engkau Raja di segala raja, Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau sumber berkat dalam kehidupan kami, Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami, Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau besar, Engkau Raja, Engkau Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Kami mengagungkan Engkau Yesus, kami memuji Engkau Yesus, karena Engkau sungguh luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam penyembahan kita boleh flashback kembali, kita boleh mengingat kembali betapa besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya tanpa Tuhan mungkin kita tidak akan berhasil, tanpa Tuhan mungkin jalan kita tersendat, tetapi karena Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kita menghadapi permasalahan Tuhan, semua kami Tuhan Yesus baik, Engkau Yesus baik, Engkau Yesus luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa Yesus Kristus mungkin kita tidak akan menikmati keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan, boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus kita boleh lepas dari perbudakan dosa. Dan karena Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Semuanya angkat lewat untuk menyembah Tuhan. Katakan kau Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau boleh melihat penyembahan kami. Kau boleh melihat kami menyembah-Mu. Kami mengagungkan Kau. Ada Kau luar biasa. Kau dahsyat, Kau sungguh ajaib. Kita yang menantikan mukjizat Tuhan, kita menantikan mukjizat Tuhan. Katakan amin. Biarlah Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu seberat apa, tapi Yesus tahu. Yesus baik, Yesus ajaib. Muliakan Tuhan. Katakan amin. Kau baik.
Mari kita akan pujikan. Katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Kau. Katakan tiada seperti Kau, tiada seperti Bapa di surga, kami menyembah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami memuliakan Engkau. Benar bahwa Engkau besar, tiada seperti Engkau, tiada yang lain. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Engkau yang menciptakan alam semesta ini dan juga memelihara. Bapa di surga, kami agungkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang harum yang mesbah. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, dengan pengorbanan yang begitu mahal bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saatnya kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan, Engkau membimbing kami. Ajar kami senantiasa untuk mengerti setiap rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Menyertai kita, memelihara kita sampai pada saat ini. Baik, saatnya kita akan membuka firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu silakan menyimak dan memperhatikan firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus, batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu,
yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh memuji Tuhan karena karya Allah dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tema yang sudah diberikan oleh Alkitab, Yesus Kristus, batu penjuru, mari datanglah kepadanya. Dalam pertandingan olahraga biasanya ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok pemain. Kelompok yang kedua itu kelompok penonton. Memiliki kegiatan atau aktivitas yang berbeda. Pemain itu sibuk dengan permainan. Dia selalu ingin memainkan pertandingan dengan baik. Sementara kelompok penonton, dia mengamat-amati, dia menonton, dia melihat, dan kemudian dia membahasnya, bahkan bersorak. Dan tidak jarang penonton ini mengatakan, waduh kenapa begitu, kenapa salah, kenapa nggak kalau di sepak bola, kenapa nggak ditendang di depan mata, di depan gawang. Pokoknya guys, Tuhan yang menarik aktivitasnya yang berbeda, ya kan? Yang penonton mengatakan sesuatu padahal sebenarnya dia sendiri tidak bisa memainkannya, tidak bisa melakukannya. Dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar. Di manakah posisi kita pada saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, idealnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita telah melalui satu proses pemilihan oleh karena anugerah Tuhan. Kita dipilih dan ditentukan oleh Tuhan dan mengalami kelahiran baru. Kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi kita hidup dalam kehidupan yang baru, kita membuang kejahatan, kita membuang hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam kehidupan yang baru karena kita sudah dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kelahiran baru melalui Roh Kudus, kita menjadi seperti bayi yang baru lahir. Bapak Ibu yang memperhatikan anak-anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, hanya satu yang dibutuhkan, yaitu air susu ibu. Tidak ada yang lain. Dia begitu lahir, ya, dia ingin menikmati air susu. Dan dikatakan air susu yang murni itu adalah kebutuhan utama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air susu yang murni, yang
berkualitas yang baik adalah diberikan oleh seorang ibu yang melahirkan. Karena apa? Karena tidak saja berkualitas, tetapi juga mengikat secara psikologi. Ada ikatan batin ketika seorang ibu memberikan air susu kepada bayi yang baru lahir. Saudara yang kasih Tuhan, dan kehidupan kita di dalam firman Tuhan ini, jadilah sama seperti bayi. Ini tentu berbeda di dalam Korintus ya. Korintus jadilah seperti bayi atau anak kecil ya, tetapi tidak tumbuh dewasa. Ada perbedaan antara Petrus dan juga di Korintus. Sama-sama bayi, tetapi bayi yang baru lahir itu membutuhkan air susu yang murni. Tetapi kalau di Korintus itu konteksnya adalah anak kecil yang masih bayi yang sudah dalam proses pertumbuhan, tidak lagi membutuhkan susu, tetapi membutuhkan makanan yang mulai keras. Jadi konteksnya yang berbeda. Tetapi dalam konteks ini bayi yang masih baru lahir, ya. Jadi bayi yang baru lahir itu tidak bisa makan bubur, masih belum bisa. Kebutuhan utama adalah susu yang murni. Kalau di Jawa itu orang baru melahirkan itu malah diberikan kelapa muda yang masih muda. Tuhan, itu satu kebutuhan ya, supaya dia hidup, supaya dia sehat, dia bertumbuh kuat. Nah, susu yang murni ini yang banyak orang menafsirkan ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ya, yang murni. Dalam Mazmur dikatakan firman Tuhan itu murni. Dan inilah yang dibutuhkan. Inilah kebutuhan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Punya selalu keinginan untuk menikmati firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Bertumbuh akan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu ini satu kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah makanan rohani utama dalam kehidupan kita. Apa ini kasih Tuhan? Kita selalu membutuhkan firman Tuhan, susu yang murni dan rohani. Nah, kalau kita dapat menikmati susu atau firman Tuhan yang murni, maka di sini dikatakan supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi apa yang kita nikmati dari kecil itu menentukan masa pertumbuhan kita, pertumbuhan jasmani. Ya, kita nikmati dari makanan jasmani. Pertumbuhan rohani itu kita nikmati dari makanan rohani. Bapak ini kasih Tuhan. Ada satu anak saya, laki-laki yang kedua, wah, mulai dari kecil dia tidak hanya suka, tetapi juga gemar minum susu. Jadi kalau dibelikan susu, ya, satu kotak itu bisa habis 1 hari, bahkan nggak sampai 1 hari. Nah, dampaknya adalah pertumbuhan jasmaninya lebih tinggi dari saya, ya, lebih tinggi dari kami semua yang ada di keluarga. Karena apa? Dia suka sekali minum susu. Jadi kalau ada susu, ya, jangan tanya, berapapun susu yang ada di hadapannya akan habis. Itu sebabnya dia bertumbuh, ya, begitu cepat, tinggi. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita juga begitu. Akan ada banyak perbedaan. Orang yang banyak mendengarkan firman Tuhan dengan orang yang jarang mendengarkan firman Tuhan, pasti ada banyak perbedaan. Karena firman Tuhan itu menentukan bagaimana kita bertumbuh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tidak salah Petrus mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Terlebih lagi, firman Tuhan yang kita butuhkan adalah firman Allah yang menentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu sebabnya kenapa kita harus selalu ingin, ya, membutuhkan firman Tuhan. Kita nikmati dalam kehidupan kita supaya kita semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita juga belajar. Kita harus datang kemana untuk menikmati itu semua.
Di dalam firman Tuhan ini kita harus datang kepada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus ini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru. Batu penjuru yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah dipilih untuk menjadi batu penjuru bagi jemaatnya. Bapak Ibu Saudara, jemaat berdiri karena ada satu fondasi yang kuat. Jemaat ada, orang percaya ada karena ada Yesus Kristus menjadi batu penjuru yang kuat. Nah, kita perhatikan kalau tukang-tukang bangunan membangun satu gedung atau bangunan, batu penjuru ini sangat menentukan bagaimanakah bangunan itu akan dibangun. Apakah bangunan itu kuat atau bangunan itu ternyata keropos. Batu penjuru sangat menentukan bagaimana keadaan bangunan dan juga struktur bangunan. Nah, bangunan itu berdiri di atas batu penjuru yang dipilih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, batu penjuru tidak hanya berfungsi sebagai dasar fondasi, tetapi juga sebagai pusat atau center untuk memulai pengerjaan pembangunan selanjutnya. Kita perhatikan bahwa Yesus Kristus tidak hanya fondasi, tetapi juga mengikat di sisi kiri dan ke kanan jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, batu penjuru itu telah dibuang oleh para tukang bangunan. Tuhan Yesus pernah katakan, "Aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku tidak menerima aku." Dia dibuang oleh tukang bangunan, tetapi dipilih Allah menjadi batu penjuru. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Katakan, batu penjuru yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Saya pernah melihat orang mendapatkan satu batu di Kalimantan. Dia mendapatkan satu batu, ya, batu itu tidak sengaja diketemukan dan kemudian diambil. Setelah diperhatikan, batu ini tidak berguna, dia buang. Nah, sementara orang lain yang tahu batu ini, diambilnya batu ini, kemudian diasah. Setelah diasah, dia menjadi batu kecubung yang menarik dan harganya sangat mahal. Bagi orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal Yesus Kristus sebagai batu penjuru, itu batu yang dibuang, yang murahan. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, itu batu yang sangat mahal. Seberapa mahal Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Tentu saja tidak bisa diukur dengan apapun. Karena Yesus Kristus sebagai batu penjuru menjadi juru selamat kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan sebagai batu penjuru yang benar. Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Layak menjadi batu penjuru sesuai dengan apa yang dikatakannya, tetapi juga dilakukannya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan kehidupannya. Saya pernah menulis di Facebook integritas, ya, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi karya-karya. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Dia berkarya dengan karya yang ajaib, yaitu penyelamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Di ayat 3 yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah karya ajaib yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Keselamatan kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dicari oleh ahli-ahli kitab, yang diberitakan oleh para nabi, yang dibukakan bagi orang yang kecil, tidak pintar, tetapi disembunyikan
bagi orang yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah batu penjuru yang disebutkan dalam Petrus ini. Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan, dan mereka sendiri tersentuh dan mereka sendiri tersandung oleh karena batu penjuru itu. Allah sudah menyediakan bagi semua manusia keselamatan itu. Allah turun ke dunia bukan tanpa tujuan. Yesus Kristus menjadi manusia bukan tanpa sebab. Itu memberikan jaminan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu ragu akan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dengan proses begitu panjang, dengan pengorbanan yang begitu mahal. Bagi orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan. Tapi bagi kita, itu adalah pengharapan terbesar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik bagi kita bagaimana kehidupan yang tidak berarti, kehidupan kita yang tidak berharga menjadi berharga di mata Allah oleh karena batu penjuru yang menjadi dasar fondasi iman percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulunya kita hidup dalam kegelapan, dulunya kita tidak tahu kemana arah hidup kita, kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi melalui Yesus Kristus sebagai batu penjuru ini, kita mengerti rahasia yang terbesar bahwa keselamatan sudah disediakan. Apa yang ini menjadi dasar bagi kita. Mengapa saya juga berani mengambil satu keputusan dalam usia yang kalau boleh dikatakan masih muda pada waktu itu, masih SMP, saya berani mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami menjalani hidup dalam perantauan dalam usia muda. Karena pada waktu itu saya mengerti, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya itu, Yesus Kristus adalah pemelihara hidup saya. Dan sungguh saya rasakan bersama dengan keluarga sampai saat ini. Firman Tuhan itu nyata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa mengalaminya dalam kehidupan kita. Itu bukan hanya slogan, tetapi itu adalah fakta. Hendaknya ini juga menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, letakkan seluruh pengharapanmu di hadapan Tuhan. Batu penjuru itu menjadi kekuatan hidup kita. Mungkin saat ini kita juga mengalami kesulitan, mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita sandarkan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang tidak tergoyahkan, yang layak untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan jaminan, bahkan apapun yang kita perlukan Tuhan sediakan. Mari dalam firman Tuhan Matius 6, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, cari dulu Allah, utamakan dulu Allah. Kesulitan tantangan kita hadapi, kita diperhadapkan untuk memilih, menentukan apa yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Cari dahulu, utamakan Tuhan dulu, kerajaan Allah. Itulah yang menjadi batu penjuru kita, yang akan memimpin kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam ayatnya yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam pemilihan, pada akhirnya kita mendapatkan status yang jelas. Kamu adalah imamat yang kudus. Dalam kehidupan kita, menjadi imamat, menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kemudian kita menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan.
Kita mengikuti Tuhan, bangsa yang kudus. Kudus artinya pilihan, kudus artinya khusus, kudus artinya berbeda dengan yang lain. Kita adalah bangsa yang kudus. Sebagai bangsa Indonesia, kita bangsa warga negara Indonesia, mengikuti semua peraturan dan perundang-undangan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sebagai bangsa yang kudus, tentu kita mengikuti apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Peraturan-peraturan, ketetapan yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kita juga menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan kepunyaan dunia ini. Kita bukan kepunyaan iblis. Kita juga bukan kepunyaan kita sendiri. Ya. Bahkan kehidupan kita bukan kepunyaan kita sendiri. Kalau kita merenungkan, mengerti firman Tuhan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Ya. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, bagiku hidup untuk Kristus, karena kita milik Kristus. Bagiku hidup untuk Kristus. Ya. Oleh sebab itu, mari semua ya aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, hendaklah itu terkoneksi, terhubung ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Itu jangan pernah dilupakan dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Ya, kita milik Kristus. Persembahkan kehidupan kita untuk Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Bapak ini kasih Tuhan, kita beroleh kasih karunia Allah untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, pasti Tuhan akan peliharakan. Seperti yang dikatakan dalam Pemazmur, aku memelihara engkau seperti biji mataku sendiri. Kita tahu bahwa organ tubuh yang sangat sensitif itu biji mata. Jadi kalau kena debu, Bapak ini kasih Tuhan, ini sangat sensitif sekali. Ya. Oleh sebab itu, ketika mata kita ini terkena debu, ya, dia segera mengedipkan mata secara spontan. Karena apa? Karena harus dilindungi biji mata ini. Nah, Tuhan katakan, aku melindungi engkau seperti biji mataku sendiri. Betapa perlindungan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang percaya, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Ya. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin bisa dipermainkan oleh dunia ini. Kita tidak bisa dipermainkan oleh iblis, setan dan sebagainya. Karena kita milik Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Tidak ada satupun dunia ini, materi ini, tidak bisa memisahkan kita dari Allah, karena kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, betapa luar biasa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan meliputi semuanya. Kalau kita menjadi anak pejabat, apalagi jabatannya sangat tinggi, tentu kita sangat bangga. Tentu kita sangat berharga, kan? Terlebih lagi kita menjadi milik kepunyaan Allah yang memiliki alam semesta ini. Betapa bangganya kita menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan milik dunia ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu bukan dari dunia ini. Itulah sebabnya kita mendapatkan perhatian yang begitu rupa dari Allah yang memiliki kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Jikalau selama ini kita jauh, mari kita belajar lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai dasar, jadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita yang menjadi pegangan yang kuat untuk kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami Tuhan Yesus. Engkau juga membukakan mata hati kami Tuhan Yesus, untuk melihat kebenaran bahwa Engkaulah dasar kehidupan, bahwa Engkaulah batu penjuru dunia ini, yang juga menjadi
batu pencur bagi iman percaya kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus bekerja bagi kami Tuhan Yesus. Roh Kudus memimpin kami Tuhan untuk mengerti, mengenal Tuhan sebagai Allah yang layak ditinggikan, layak disembah. Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah merenungkannya, mendengarkannya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Kasmari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kita boleh mendengarkan dan melakukannya sebagaimana Tuhan mau perintahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakui iman rasuli. Saya mengundang semua jemaat yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, sekali dan kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang bersama, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelum kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik dan kehidupan kami. Bahkan kami sebagai anak-Mu memiliki tanggung jawab untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh mempersiapkan persembahan yang baik, mengembalikan berkat yang melimpah bagi mereka yang setia memberikan. Kami percaya dan kasih setia Tuhan mulai nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Kita mengangkat pujian hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup selamanya. Yesus hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah. Hidup, hidup selamanya. Hidup selamanya. Yesus hiduplah selamanya. Hidup selamanya. Yesus hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah. Alive forever. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, 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 hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah.
My Jesus is alive. My Jesus is alive. Tuhan Yesus hidup untuk kita selamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, hari ini kami sangat bersyukur ibadah boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan yang boleh sempurna. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah masing-masing, kami menikmati ibadah Tuhan. Kami bersyukur akan hal itu. Kami bersyukur akan kesempatan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami juga boleh bersyukur, kami sekalian boleh masih diberikan kesempatan untuk sehat. Kami boleh menikmati kesehatan yang boleh Tuhan berikan. Kami bersyukur akan hal itu ya Bapa. Ketika kami sehat, kami bersyukur kami bisa beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga boleh sehat, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami juga berdoa untuk jemaat GGSIA Depok. Biarlah semakin bertumbuh di dalam iman, semakin kuat di dalam iman. Setiap masalah, setiap cobaan yang ada, biar itu boleh menjadi alat Tuhan untuk mengubah kami menjadi lebih baik lagi. Kami bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Hamba berdoa Tuhan, makan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami yang beribadah di rumah, kami yang segala sesuatunya melakukan di rumah, biarlah kami boleh tetap menikmati hadirat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah persekutuan keluarga boleh semakin erat oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan untuk program-program yang ada di pelayanan di GGSIA Depok, biarlah boleh berjalan dengan baik. Pelayanan-pelayanan kategorial boleh berjalan dengan baik atas pertolongan Tuhan saja. Kami sekalian para hamba Tuhan, para aktivis dan juga pengerja, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan boleh pakai kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu. Kami tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa untuk program pembangunan yang ada di Kalimantan, bahkan yang ada di GGSIA Depok. Segala sesuatunya yang sedang berjalan dan akan dimulai, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Allah, sehingga boleh berjalan atas dasar kehendak Tuhan, dan terjadilah apa yang mau yang Engkau inginkan ya Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan bolehlah Tuhan cukupkan. Tuhan Yesus Kristus. Mereka sekalian, sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa ini. Biarlah Tuhan boleh berperkara bagi bangsa ini. Dalam pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, Tuhan boleh berperkara Tuhan. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin yang ada untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan pada masa-masa ini Tuhan adalah masa-masa sulit yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, bahkan dihadapi dunia. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biarlah badai ini cepat berlalu. Virus corona tidak boleh merajalela di dunia ini. Biarlah kasih Allah Tuhan boleh memberkati kami sekalian. Hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sudah terpapar, Tuhan boleh sembuhkan oleh kuasa Tuhan saja. Bahkan kami yang belum, kami berdoa dalam nama Yesus, kami tengking dalam nama Yesus, biarlah itu tidak terjangkit dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh sehat-sehat semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjaga imunitas kami Tuhan. Tidak hanya itu, juga iman kami juga semakin kami jaga kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan nyatakan kehidupan kami. Segala hal-hal yang pahit, segala hal-hal yang berat, kami juga boleh serahkan sama Tuhan, karena Tuhan adalah penolong hidup kami. Kami percaya bersama Tuhan kami menikmati kelegaan saja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita akan mengakhiri ibadah Minggu Misi pada tanggal 17 Mei. Mari kita mengangkat pujian. Inilah rinduku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu ya Allah. Mari kita angkat pujian ini dalam bentuk kerendahan hati di hadapan Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Inilah rinduku,
bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau diagungkan, dipermuliakan Tuhan Yesus. Di tempat kami masing-masing kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami dimanapun mereka berada. Di rumah masing-masing. Biarlah mereka Tuhan. Biarlah kami semua dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Kami merindukan berkat-Mu senantiasa menyertai kami, kesehatan, kekuatan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan sungguh menolong kami Tuhan. Kami tidak bisa leluasa beraktivitas pada saat ini oleh karena situasi corona ini Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan melalui kondisi pada saat ini Tuhan, membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kami melihat rencana Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika kedapatan kami mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan mari jamah. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Hotma yang saat ini juga sedang terbaring mengalami sakit. Mari Tuhan lawat Tuhan Yesus, supaya Tuhan jamah. Tuhan kami berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami yang mengalami kesulitan untuk bekerja, mengalami kesulitan karena kebutuhan. Kiranya Tuhan Kau juga melawat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong Tuhan dengan berlalunya kondisi COVID ini, semua boleh beraktivitas kembali Tuhan Yesus dengan baik. Kami berdoa Tuhan, kami mohon pertolongan dan campur tangan untuk usaha-usaha pekerjaan yang juga tidak bisa berjalan dengan baik pada saat ini Tuhan. Kami mohon pemeliharaan Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan akan bukakan semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami, Tuhan juga menolong Tuhan. Anak-anak kami Tuhan Yesus yang sudah menghadapi ujian, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka dan mereka akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam sekolahnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perkuliahan. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong, Tuhan persiapkan. Bahkan segala keperluan, biaya yang diperlukan, Tuhan juga menolong Tuhan Yesus. Tuhan juga akan sumber berkat itu Tuhan untuk kebutuhan pendidikan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun menjadi pergumulan kami Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berharap kepada Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Ya Bapa kami, ya dikasih oleh Tuhan, di tempat masing-masing kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa,
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di PPG hari Kamis. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari Kamis itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari Kamis kita ibadahnya bukan PPJ, tapi ibadah kenaikan hari Kamis tanggal 17 itu jam 7 pagi. Tuhan memberkati. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana.